في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفيكم رقودا. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian damai dengan orang kafir Quraisy, maka Rasulullah menggunakan kesempatan damai itu untuk mengirim surat-surat delegasi kepada raja-raja di sekitar Arab, dan salah satunya adalah Raja Romawi yaitu Heraklius. Tetapi Heraklius malah membunuh delegasi Rasulullah dan beberapa rombongan orang yang datang bersama delegasi tersebut. Dalam dunia politik saat itu, membunuh utusan atau delegasi adalah sebuah tantangan perang, dan ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah mengajak perang duluan. Maka Rasulullah SAW menyiapkan 3.000 pasukan terbaiknya yang dikomandoi oleh 3 pemimpin hebat, yaitu Zaid bin Harisah, Abdullah Rawaha, dan Ja'far bin Abi Thalib. Yang pertama memegang panji Islam adalah Zaid bin Harisah. Bila Zaid gugur, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Bila Ja'far gugur, maka digantikan oleh Ibnu Rawaha. Maka berangkatlah pasukan ini ke medan perang, yaitu Mu'tah, sebuah daerah dekat Palestina. Perang Mu'tah ini adalah sebuah kesempatan umat Islam di mana kaum muslimin harus menghadapi 200.000 tentara yang dipimpin langsung oleh Raja Heraklius sendiri. Sebenarnya menantang Romawi adalah sebuah adegan yang pamali dilakukan oleh negara-negara kecil, khususnya bangsa Arab. Karena menantang Romawi sama saja seperti kucing menantang singa. Jika di lautan sama saja seperti ikan teri menantang ikan hiu. Jika di langit sama saja seperti burung pipit menantang Raja Wali. Sang Saifullah Khalid bin Walid tidak ditunjuk menjadi pemimpin. Dia hanya menjadi prajurit biasa. Tetapi Khalid bin Walid tetap lapang dada atas posisinya itu. Sedangkan pasukan Romawi dipimpin langsung oleh Raja Heraklius sendiri. Mereka menyiapkan 200.000 pasukan dengan senjata lengkap untuk menyambut kedatangan kaum muslimin. Benar-benar jumlah yang sangat fantastis. Perbandingannya seperti kucing melawan singa. Jika kita menghitung perbandingan kedua pasukan itu dengan akal logika, maka satu orang pasukan Islam harus membunuh 70 orang pasukan Romawi, dan itu adalah jumlah yang tidak logis. Awalnya beberapa sahabat memberi usul agar mengirim surat kepada Rasulullah untuk meminta bala bantuan, tetapi Abdullah bin Rawaha tidak setuju dengan usulan itu. Beliau dengan tegas gagah berani mengatakan, "Demi Allah, kita datang ke sini justru untuk menyambut kematian. Kita berperang bukan karena jumlah, bukan pula karena kekuatan, tetapi kita berperang demi agama Allah yang dengannya Allah memuliakan kita atas musuh-musuh kita." Maka bertemulah kedua pasukan yang tidak seimbang itu di medan Mu'tah. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, beliau adalah anak angkat Rasulullah, sedangkan Romawi dipimpin oleh Raja Heraklius. Pertempuran sengit pun terjadi. Zaid yang memegang panji kepemimpinan dan membunuh musuh-musuh yang di sekitarnya. Namun sayangnya beliau terkena hantaman anak panah dan tebasan pedang sehingga beliau gugur sebagai syuhada. Kemudian panji kepemimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib.
Ja'far pun maju dengan gagah berani, menggempur pasukan musuh tanpa rasa takut mati. tetapi sayangnya musuh menebas tangan kirinya hingga tangan kirinya putus. Walaupun tangan Ja'far bin Abi Thalib telah putus sebelah, Ja'far tetap maju dengan sangat hebat, menggempur pasukan musuh dengan tanpa rasa takut. Namun musuh yang lain menebas tangan kanannya hingga putus juga. Ja'far bin Abi Thalib pun gugur sebagai syuhada. Dia tidak membiarkan panji Islam tergeletak, terjatuh dengan cara mendekapnya atau memeluknya dengan erat menggunakan sisa-sisa tangan yang sudah putus itu. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Beliau maju layaknya singa yang kelaparan, tetapi salah satu panah dan pedangnya musuh menebas tubuh beliau sehingga beliau pun gugur sebagai syahid. Beliau gugur menyusul para komandan sebelumnya. Thabit bin Arqab mengambil panji yang tergeletak tanpa tuan itu dan berseru agar pasukan membuat pemimpin baru. Maka seluruh pasukan membaiat Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin mereka. Awalnya Khalid bin Walid tidak mau karena masih banyak sahabat yang lain yang tentunya sudah senior. Namun seluruh pasukan sepakat agar Khalid bin Walid menjadi pemimpin baru mereka di medan perang. Maka Khalid pun setuju menerima kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Khalid bin Walid terkenal dengan strategi perangnya yang jitu. Beliau pun mulai menyiapkan strategi dan menyusun pasukan yang sudah kocar-kacir itu. Beliau maju dengan sangat hebat. Beliau menebas pasukan Romawi dengan ganas sembari memegang panji kepemimpinan dengan tangan kirinya. Khalid bin Walid benar-benar menunjukkan bahwa dia terkenal ahli perang, bukan hanya omong kosong, tetapi memang ia ahli perang yang sangat hebat. Dia ahli perang yang sangat luar biasa. Khalid bin Walid berperang layaknya kesatria. Ketika pedang yang ia pakai menebas musuh patah, ia ambil pedang musuhnya. Dan ketika pedang musuhnya pula patah, ia mengambil pedang musuh yang lain dan menebaskannya juga. Sehingga beliau mematahkan 9 pedang. Dan pedang yang ke-10 yang tidak patah adalah pedang buatan Yaman. Allahu Akbar. Kepemimpinan Khalid bin Walid tidak bisa diragukan sedikit pun. Pada pertempuran selanjutnya, dia menunjukkan bahwa dia terkenal dengan ahli perang, bukanlah omong kosong. Khalid bin Walid membuat strategi perang yang sangat jitu, di mana ia mengubah posisi pasukan. Ia mengubah posisi pasukan kanan ke posisi pasukan sayap kiri, dan pasukan kiri ke posisi pasukan sayap kanan, serta posisi pasukan depan ke posisi pasukan belakang. Strategi ini berhasil. Pasukan Romawi terkejut karena mereka kira pasukan Islam dapatkan bantuan, karena mereka melihat wajah pasukan Islam dengan berbeda. Padahal pasukan muslimin hanya mengubah posisinya untuk mengelabui Romawi saja. Pasukan Romawi pun mulai kocar-kacir. Teriakan kematian pun terdengar. Mereka satu persatu mundur dan lari. Mereka lari layaknya pecundang. Mereka diibaratkan singa yang takut kepada kucing. Padahal mereka itu berjumlah 200.000 orang dengan senjata yang lengkap. Akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini menghancurkan mitos Romawi sebagai negara adidaya. Pasukan yang berjumlah 200.000 orang dipecundangi oleh pasukan yang hanya berjumlah 3.000 orang. Itu adalah kemenangan yang tidak logis. Tapi bagi kaum muslimin, jumlah pasukan bukan tolak ukur kemenangan, tetapi semangat juang dan keikhlasan adalah kunci kemenangan dalam sebuah pertempuran. Dan berkat pertolongan Allah, pasukan Islam pulang ke Madinah dengan selamat. Para ahli sejarah mencatat yang gugur dari kaum muslimin hanya berjumlah 14 orang, termasuk 3 komandan yang memimpin mereka. Sementara dari pasukan Romawi terbunuh ratusan orang, termasuk komandan tertinggi mereka terbunuh juga. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari perang ini.
Yang pertama, pasukan Romawi maupun Persia tidak akan memandang rendah lagi pasukan dari gurun pasir itu. Kedua, kaum Quraisy semakin ciut nyalinya karena mereka tidak menyangka pasukan yang berjumlah 200.000 orang dipecundangi oleh pasukan yang hanya berjumlah 3.000 orang dengan senjata ala kadarnya. Sejak saat itu, Khalid bin Walid dikenal sebagai Saifullah, yaitu pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah kesatria hebat yang dimiliki oleh Islam. Khalid bin Walid adalah seorang ahli perang yang sangat luar biasa. Maka dari itu Allah menyebutnya sebagai Saifullah.